Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipto Utomo dengan NIM 2287230067. Saya di sini ingin menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah landasan pendidikan. Nomor 1, sebutkan definisi landasan pendidikan menurut 3 para ahli. Kemudian definisikan kembali menurut pribadi. Di sini ada definisi landasan pendidikan menurut Diyarkara. Menurut Diyarkara, pendidikan adalah suatu proses untuk memanusiakan manusia muda. Terdapat dua, yaitu homilisasi dan humanisasi. Homilisasi yaitu sebuah proses untuk menjadi manusia umum, dan humanisasi yaitu untuk menjadikan manusia lebih tinggi, seperti lebih cerdas atau menghargai orang lain. Dan menurut Thomas Bloom ini pendidikan dapat dilihat sebagai aktivitas politik bersama peziarah yang dengan sengaja dan terarah. Dan menurut Ravel MG ini pendidikan merupakan usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar mendewasakan anak itu melaksanakannya sendiri. Yang kedua, sebutkan komponen-komponen dalam pendidikan. Komponen dalam pendidikan di sini ada tujuan dan prioritas, peserta didik, manajemen atau pengelolaan, struktur dan jadwal waktu, dan teknologi pengawasan penelitian dan biaya. Yang ketiga, jelaskan mengenai pilar-pilar pendidikan. Pilar-pilar pendidikan ini terdapat 4. Yang pertama learning to know, belajar untuk tahu. Maksud belajar untuk tahu ini, kita di sini belajar hanya sekedar tahu seperti apa atau seperti gimana gitunya. Dan ada yang kedua, ini ada learning to do. Learning to do ini belajar untuk melakukan. Kan yang tadi pertama itu hanya sekedar mengetahui, yang kedua ini dengan melakukannya, seperti mempraktekkan apa yang kita pelajari. Dan yang ketiga ada learning to be, belajar. Learning to be yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Maksud dari belajar untuk menjadi diri sendiri ini mengembangkan, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu dengan kepribadian sebagai manusia yang tanggung jawab dan memiliki kepribadian yang baik. Dan yang keempat ini ada learning to live together, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Maksud dari belajar untuk menjalani kehidupan bersama ini adalah sebagai upaya agar peserta didik dapat hidup bersama dengan sesamanya secara damai, dan pilar ini mendidik juga untuk memiliki kecerdasan sosial. Yang keempat, Carter Vigood menyatakan bahwa pendidikan sebagai suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Jelaskan maksud konsep ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut uri handayani. Maksud dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut uri handayani ini yang sebagai pendidik ini di depan harus memiliki teladan, harus mencontohkan kepada peserta didik. Dan ada
yang di tengah ini harus membangun seperti memberikan ide atau gagasan-gagasan untuk mendorong peserta didik. Dan yang ketiga ini, yang terakhir, di belakang. Yang di belakang ini harus bisa memberikan motivasi kepada murid-muridnya, seperti dukungan agar lebih semangat untuk belajarnya. Yang kelima, jelaskan pendidikan sebagai ilmu dan seni. Mendidik sebagai ilmu karena isi pendidikan meliputi landasan keilmuan. Ilmu bersifat teoritas dan praktis, sedangkan pendidikan sebagai seni karena meliputi perasaan serta hasil proses pendidikan, merupakan sebuah karya yang memiliki nilai. Yang keenam, apa perbedaan antara landasan historis dan landasan yuridis pendidikan? Perbedaan dari landasan historis dan landasan yuridis adalah, jika landasan historis, dia memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif. Dan landasan yuridis ini seperangkat konsep atau peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia. Yang ketujuh, tuliskan peraturan pemerintah atau undang-undang tentang pengertian pendidikan dan pendidikan inklusi. Di sini ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Yang ke-8, analisis apakah pendidikan di Indonesia sudah baik? Kalau menurut saya, kesimpulan pendidikan di Indonesia ini masih belum maju karena banyak beberapa faktor di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor seperti kurangnya tenaga kerja atau rendahnya mutu pendidikan, kurangnya akses pendidikan, dan kurikulum yang terus berganti-ganti. Mungkin cukup ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.